Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita masih diberi kesehatan untuk bertemu dan berkumpul. Untuk pembelajaran pada hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran fikih, yaitu tentang halal haram rokok. Di sini kelas 12 ya. Untuk materinya kita akan belajar tentang materi yaitu halal haram rokok. Kenapa materi ini perlu kita pelajari? Karena kita semua di sini banyak yang mengira, ada yang berpendapat bahwa rokok itu ada yang haram atau juga ada yang halal, dan ada juga yang perkara yang memakruhkan rokok. Nah, dari situlah kita akan membahas tentang halal haram rokok. Nah, sebelum kita masuki pelajaran, di sini sudah pada berdoa? Sudah? Oh iya. Jika sudah, seperti biasa hari ini sebelum melanjutkan ke pembelajaran kita akan mengabsen kalian satu persatu ya. Nah, baik. Nah, di sini ada 20 anak ya. Kira-kira siapa saja di sini yang nggak masuk? Oh, nihil. Oke. Baiklah, langsung saja kita ke materinya ya. Halal haram rokok. Sebelum kita memasuki materinya, perlu kalanya kita belajar dulu makna apa sih itu rokok. Di sini ada yang bisa menjelaskan makna rokok itu apa? Ayo monggo, kakak-kakaknya atau babaknya di sini. Ya. Nah, jadi seperti ini ya. Pertama itu pengertian rokok. Rokok itu dalam bahasa Arab disebut dengan tadkhin. Namun istilah dalam kitab-kitab fikih klasik itu istilah tadkhin itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Nah, kalau dalam kitab fikih istilah rokok itu dinamakan tabak atau yang dinamakan dengan tembakau. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang sejarahnya rokok. Mungkin di sini ada yang bisa atau ada yang tahu sejarah rokok? Belum tahu? Oke. Untuk sejarah rokok sendiri itu ditemukan pada abad sejak 4000 tahun yang lalu. Nah, rokok ini ditemukan di mana? Rokok pertama kali ditemukan di wilayah Amerika. Nah, kenapa di wilayah Amerika ada rokok? Sebelumnya rokok di wilayah Amerika ini digunakan hanya untuk melakukan ritual untuk para suku, yaitu sebagai pemuja roh mereka menggunakan rokok. Nah, istilah rokok itu sendiri yang ada di suku-suku yang di Amerika itu namanya adalah tobacco. Kenapa dinamakan tobacco? Yang dapat diartikan yaitu melinting daun-daun yang besar. Nah, daun-daun yang besar ini dinamakan daun tembakau, makanya ada yang menyebutnya tobacco. Kemudian setelah ditemukan di Amerika, orang-orang Eropa ini membawa rokok atau biji dari tembakau itu kemudian ditanam di wilayah Eropa, dan kemudian terkenallah di Eropa dengan sebutan rokok ini. Akan tetapi jika di Eropa rokok ini hanya dihisap atau dikonsumsi oleh orang yang hanya untuk kesenangan semata, tidak untuk ritual ya. Kalau di Amerika itu dibuat ritual, sedangkan kalau di wilayah Eropa itu hanya digunakan untuk kesenangan semata. Nah, sebelum bangsa Portugis datang ke wilayah Indonesia, sebenarnya rakyat Indonesia ini kalau sejarahnya ya, sejarah rokok di Indonesia ini, masyarakat Jawa itu sudah mengenali istilah apa itu rokok, itu sudah mengenali, terutama di wilayah Jawa ya. Kalau di wilayah Jawa itu rokoknya berbeda dengan rokok yang ada di Amerika maupun di Eropa. Rokok yang di wilayah Jawa itu mereka menggunakan tembakau dan sisanya menggunakan rempah-rempah pilihan, yaitu dengan kretek.
Makanya ketika rokok yang ada di wilayah Indonesia dihisap, maka bunyi kretek-kretek. Nah, itu dinamakan rokok kretek. Untuk selanjutnya kita akan belajar tentang perbedaan pendapat ulama salaf. Nah, ini kontroversialnya. Dalam pendapat bahasanya, pembahasan tentang rokok hanya ada dalam kitab-kitab fikih di masa belakangan. Istilah yang digunakan bukan rokok, melainkan tabak, yang berarti tembakau ya. Namun, kebanyakan kitab-kitab fikih klasik itu ditulis oleh para ulama di masa lalu tidak sampai kata sepakat untuk mengharamkan tembakau. Jadi, pendapat ulama pada masa itu tidak semua mengharamkan rokok, ada juga yang menghalalkannya, ada juga yang memakruhkan pendapat itu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan atau tidak untuk anak-anak tentang pertama pengertian rokok ya, yang kedua sejarah rokok, dan yang ketiga sejarah rokok di Indonesia, dan yang keempat itu perbedaan pendapat tentang ulama salaf tadi ya, tentang halal haram rokok. Baiklah, di sini ada yang ingin bertanya atau tidak? Ayo, Mbak, ingin bertanya apa enggak? Kalau tentang pendapatnya sendiri itu kan di situ kan ada 3, halal, haram, dan ada yang mengatakan makruh juga ya. Nah, untuk pembahasan yang lebih mendalam kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Karena kita pada pertemuan ini hanya fokus pada pengertian sejarah rokok. Ayo, ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak ya bagi anak-anak? Jika tidak ada yang kalian tanyakan, jadi kita tadi belajar tentang pengertian secara rokok, baik secara itu yang di Amerika maupun di Eropa, dan juga secara rokok di Indonesia. Jadi pengertian rokok itu coba masnya bisa jelaskan apa yang Bapak terangkan tadi ya. Ayo monggo Mas Mas Reza, ayo monggo Mas Reza. Ya, baik, terima kasih Mas Reza. Sip, sepertinya Mas Reza tadi benar-benar mendengarkan pengertian rokok tadi, apa yang Bapak jelaskan. Rokok itu Bapak bahas lagi berasal dari bahasa Arab, yang artinya itu tadkhin, atau secara bahasa Indonesia yang diartikan sebagai rokok. Dalam bahasa Arab itu tadkhin, sedangkan dalam istilah kitab-kitab fikih klasik itu bukan tadkhin ya. Dalam kitab fikih klasik itu tidak ditemukan istilah tadkhin, melainkan istilahnya diganti dengan tabah atau tobako yang artinya itu tembakau. Baiklah, untuk teman-teman di sini ada yang ingin ditanyakan lagi atau tidak? Ayo anak-anak, kalau nggak paham nggak apa-apa, tanyain saja. Apa yang anak-anak nggak paham, monggo ditanyakan. Ya, baiklah Mbak. Oke. Ya. Maaf Mbak ya. Untuk pembahasan yang lebih mendalam tentang halal haram rokok, tentang pendapatnya, mungkin kita akan bahas pada minggu yang akan datang. Soalnya pada minggu sekarang kita cuma fokus dengan pengertian sejarah dan rokok itu sejarahnya di mana aja itu. Jadi kali ini kita hanya fokus pengertian secara rokok di Amerika, secara rokok di Eropa, dan secara rokok di Indonesia. Dan tadi
Bapak juga sebutkan tadi pendapat halal haram rokok dalam ulama itu. Ya, jadi ulama itu tadi menyebutkan ada 3 pendapat, yaitu halal, haram, dan ada juga yang mengatakan rokok itu makruh. Baik Pak, apa paham? Jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin pada kesempatan kali ini, pembelajaran kali ini ya, akan Bapak akhiri saja. Dan sebelum Bapak akhiri, saya minta pada kalian semua untuk menjelaskan kembali tentang pengertian rokok, sejarah dan sejarah rokok, baik itu sejarah di Amerika, Eropa, dan di Indonesia ya. Itu nanti dicatat di buku tugas kalian ya. Nanti kalian jelaskan sendiri tentang pengertian rokok dan sejarah rokok itu. Ingat ya, kalian jelaskan sendiri sehingga kau tahu untuk bagi anak-anak dilarang untuk menyontek ya. Nanti siapa yang ketahuan, siapa yang kembar, nggak Bapak kasih nilai, oke? Jadi tadi tugasnya apa saja? Iya, benar. Jadi tugasnya yaitu mencatat dan menjelaskan kembali pengertian rokok dan sejarah rokok. Oke. Terakhir, apa ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, mari kita cukupkan saja pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.